begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Who am I that the highest King will welcome me? I was lost, but He brought me in, His love for me. Free at last, He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. 'Cause the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Realize He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Oh, the Son sets free, oh, is free.
is for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. The Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin membagikan offering message yang berjudul Money for Purpose. Sebelumnya saya ingin bacakan satu ayat dari Galatia 6 ayat yang kedua. Katakan seperti ini: bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya baru saja menyelesaikan membaca satu buku yang ditulis oleh Craig Groeschel yang judulnya Divine Direction. Di buku ini ada satu cerita yang menarik, itu tentang seorang wanita yang bernama Osceola McCarthy. Ibu Osceola McCarthy ini adalah seorang tukang cuci dan setrika di salah satu kota di Amerika, di Hattiesburg. Ibu ini secara rutin menabungkan uangnya hasil dari mencuci dan mensetrika ke sebuah bank. Dan suatu hari seorang bankir langganannya bertanya kepada ibu ini, "Ibu McCarthy, bagaimana mungkin ibu punya uang lebih banyak dari saya? Apakah ibu tidak pernah membelanjakannya?" Dan bankir ini berpikir mungkin ibu McCarthy ini akan membelanjakan uangnya untuk liburan, untuk membeli rumah, atau untuk membeli barang-barang yang mewah yang ia inginkan. Akan tapi ibu McCarthy ini menjawabnya, "Tuhan sudah menyediakan segala hal yang saya perlukan dan saya tidak perlu apa-apa lagi. Saya sedang mengumpulkan uang untuk menyumbang atau memberkati anak-anak muda yang kekurangan, tetapi mereka ingin melanjutkan kuliah." Ibu McCarthy ini sendiri tidak mengalami bangku kuliah, tidak merasakan bangku kuliah, tapi dia ingin anak-anak muda untuk bisa berkuliah karena dia sadar betapa pentingnya kuliah. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Ibu McCarthy tidak hanya sekedar mengumpulkan uang, tapi dia memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu untuk membantu anak-anak muda untuk bisa berkuliah. Pastor Kevin dan juga Pastor Noah pernah menyampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa uang seharusnya bukan menjadi tujuan, tetapi uang adalah sarana untuk kita bisa mencapai tujuan. Kalau tujuan hidup kita sekedar mengumpulkan uang, mungkin ada yang salah dengan tujuan itu. Karena uang sifatnya sementara. Saat kita mati, kita nggak bisa bawa uang kita. Akan tetapi, uang seharusnya jadi sarana untuk tujuan yang lebih besar, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk melakukan pekerjaannya di muka bumi ini. Pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberi, untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan lewat gereja kita di kolektif. Mari kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan, karena saya percaya bahwa ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan lewat uang kita,
itu punya nilai yang kekal. Amin. Sebelum kita memberi, mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk memberi, berkati tangan-tangan yang memberi, dan berkati supaya kami juga bisa senantiasa bijaksana dalam menggunakan uang kami. Kami bisa senantiasa menggunakan uang yang kami miliki sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk mengerjakan setiap pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di layar kaca teman-teman akan ada QR code dan teman-teman bisa scan, bisa isi juga beberapa detail. Kalau mungkin videonya terlalu cepat atau teman-teman masih mempersiapkan handphone untuk scan, teman-teman bisa pause sebentar videonya. Demikian offering message dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone, Halo semuanya, my name is Keith. nama Pastor Keith adalah Keith. Thank you Pastor Keith Thank you so untuk much, Pak sharing Noah. buat Kolektif Indonesia Ya hari udah ini. lama ya. Ya. Aduh. Oke, yang dari Sumatera. Horas. Ya, Ya. Horas. So just want to say thank you so much. Ya, terima kasih banyak. We are 1 week away from Easter. Satu minggu lagi kita akan menuju kepada Paskah. So what we know traditionally is that we are entering into the Holy Week. Jadi sebagai kebiasaan biasanya ini adalah kita memasuki Minggu Kudus. Yeah, so it's an Easter reflection, part 4. Ini adalah refleksi Paskah bagian keempat. What I want you to do is to open your heart. Apa yang saya ingin dorong untuk Anda lakukan saat ini adalah buka hati Anda. Try not to be distracted by all the social media or WhatsApp and just worship God by listening to the Word of God. Ya, coba jangan izinkan dirimu terganggu oleh sosial media atau handphone, tetapi fokus dalam penyembahanmu mendengarkan firman Tuhan. Amen? Amin. Okay, so let's start with a game. Mari kita mulai dengan sebuah You know, game. I have a son that's 5 years old. Saya memiliki anak yang berusia 5 tahun. He likes to ask me this question. Dia suka bertanya pertanyaan ini kepada saya. Would you rather? Apakah yang kamu pilih? Yeah, like choose 1 out of 2. Jadi pilih satu di antara dua. She'll ask me, would you rather mommy or mama? That means my wife or my mother. Kamu lebih memilih mama atau papa? No, my wife or my mother. Oh, jadi anak Pastor Keith bertanya ke Pastor Keith, Ya. dan dia tanya, siapa yang kamu lebih utamakan, mama kamu atau mami? Yeah, Yeah. so it's hard question. So I want to ask you, would you rather Jadi saya mau bertanya kepada Anda, yang mana Anda pilih? ayam goreng McD or ayam goreng KFC? Ayam goreng McD atau KFC? You thought it's a serious one, right? No. Please type there. Which one is your choice? Ya, tolong ketik di chat, di comments, yang mana pilihan Anda, ayam McD atau KFC? My guess is ayam goreng McD because it's more pedas. My guess. I don't know what's your answer. Saya dapat menebak adalah ayam goreng McD karena lebih pedas. Yeah. Would you rather nasi padang or nasi ayam Geprek. geprek? Anda lebih memilih nasi padang Ya. atau ayam geprek? Yes. Ah. Yesterday someone packed soto Betawi for me. I like Oh. soto Medan more. Oh, Which one you like more? me? Saya lebih suka soto Medan. Soto Medan ya. Soto Medan Okay. Soto Medan. Saya juga. Okay. lebih kental santannya. Last one. Yang terakhir, Would you rather K-pop or Hollywood? saudara lebih menyukai K-pop atau Hollywood? Do you like, Ceng, ketik di komen ya, ketik di komen. you like all those superhero, Marvel, all the bule ya? Ya, bule. Or you like all the Park, all the Kim, all the Ya, Lee? ya. I don't know. Which one? Anda lebih menyukai orang-orang superhero Marvel, yang maksudnya orang-orang bule, atau orang Kim atau Pak
Yeah. Opa. Crash landing. Opa. Crash landing. Itaewon. You know. Uncanny counter. I don't know. Which one? Ya. Okay. Saya yakin ada yang Let's trigger dengan semua kata-kata itu. Yeah. Choose. I think in life we need to choose. Ya, saya yakin, saya pikir dalam kehidupan ini kita selalu memilih. And I want to ask you this question. Dan saya mau bertanya kepada Anda hal ini. Would you rather the wisdom of God or the wisdom of the world? Apakah Anda lebih memilih hikmat dari Allah atau hikmat dunia? Let's choose God. Mari, pilihlah Tuhan. And the wisdom of God comes through the word of God. Dan hikmat Allah itu datangnya dari firman Allah. Ada amen? Amin. Right. So today, if you want to choose God, that means you need to learn from the word of God. Jadi di saat ini ketika Anda berkata saudara mau memilih Tuhan, saudara memilih firman Allah. So we want to learn from the book of John. Kita mau belajar dari kitab Yohanes. So what happened? We call Palm Sunday. Kita menyebut ini adalah Minggu Palma. It's when Jesus riding on a donkey going into Jerusalem. Di mana Yesus sedang menaiki keledai menuju ke Yerusalem. And the children of Israel were shouting, Hosanna! Dan orang-orang Israel berseru kepadanya dan berkata, Hosana! Welcome, the King of Israel. Mari sambut Raja Israel. This is like the peak of Jesus' success or ministry to the eyes of men. Ini mungkin adalah puncak dari kesuksesan pelayanan Yesus di benak manusia. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. And the crowd came who rose Lazarus from dead. Dan orang-orang banyak datang, mereka yang menyaksikan ketika Lazarus dibangkitkan dari A kematian. great miracle happened in Bethany, and this miracle worker is now going into Jerusalem. Dan ada mujizat yang besar terjadi di Betani, dan yang pembuat mujizat ini sedang mendatangi Yerusalem. So the crowd came. Jadi orang berbondong-bondong mendatanginya. Yeah, of course it's Passover. They are also entering into Jerusalem to prepare for the Passover the next week. Ya, dan setelah dia masuk ke Yerusalem, dia akan melakukan malam Is it- perjamuan. Yeah. So what happened was in the whole story, Jadi apa yang terjadi di dalam kisah itu? I found there's a little story in John chapter 12. Dan saya menemukan kisah di dalam Yohanes pasal 12. There's a group of people that wants to see Jesus. Ada orang-orang, sekumpulan orang-orang yang ingin berjumpa dengan Yesus. They are not the Jews. Mereka bukan orang Yahudi, They are the Greeks. mereka adalah orang Yunani. At that time, the Greeks are the outsiders. Dan di saat itu, orang Yunani dikatakan adalah orang asing, The world. dunia. So just now they were shouting Jesus is the King of Israel, and John now wrote about the Greeks wanting to see Jesus. It implies that Jesus is also the King of the world. Jadi di dalam Yohanes ini, Yohanes mengutarakan tentang bahwa orang-orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus dan menunjukkan bahwa Yesus juga adalah Tuhan buat seluruh dunia. Amen. So Amen. so we need to understand Jadi kita harus mengerti what John is trying to say. apa yang maksud Yohanes ini sampaikan. There's a party in Jerusalem. Ada suatu pesta di Yerusalem. The Jews are all coming. Orang-orang Yahudi semua datang. But not only the Jews want to see Jesus, but the Greeks want to see Jesus. Dan tidak hanya orang Yahudi yang ingin menemui Yesus, tetapi orang-orang Yunani juga ingin berjumpa dengan Yesus. So the Greeks went to see Philip. Jadi orang-orang Yunani ini menjumpai Filipus. And Philip, why Philip? Mengapa Filipus? The name Philip means, it's a Greek name, and he came from Bethsaida, which is a Greek town. Jadi nama Filipus adalah nama orang Yunani dari Bethsaida, dari kota Bethsaida. So they went to Philip because Philip would have understand Greek. Jadi mereka semua mendatangi Filipus karena mereka tahu Filipus pasti mengerti Yunani. So Philip then went to Andrew. Dan Filipus mendatangi Andreas.
And Andrew brought them to see Jesus. Dan Andreas membawa mereka untuk bertemu Yesus. You see, Andrew know his calling. Saudara tahu, Andreas mengerti panggilannya. Why? Mengapa? Because Andrew was the one that brought Peter to Jesus. Jadi karena Andreas yang membawa Petrus kepada Yesus. Andrew was the one that brought the little boy to Jesus for the lunch. Andreas yang membawa anak kecil yang dengan makanannya, To feed the 5,000, right? ya, membawa kepada Yesus yang akan memberi makan 5.000 orang. So Andrew has always bring people to Jesus. Jadi Andreas selalu membawa orang-orang kepada Yesus. So Philip knows it's better to go to Andrew than maybe to Peter or someone else. Jadi Filipus tahu lebih baik menjumpai Andreas daripada murid yang lain seperti Petrus. And that's why Jesus, when he saw the Greeks, Jadi sehingga ketika Yesus melihat orang-orang Yunani ini, he spoke to them. dia berbicara kepada And this mereka. is what we want to learn today. Dan inilah yang mau kita pelajari di hari ini. What Jesus told the Greeks Apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Yunani before the Passover. sebelum malam perjamuan terakhir. So John chapter 12 verse 23, Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tiba saatnya. Tiba saatnya. Like Sydney song. Yes, tiba saatnya. Okay. Hebat. But a lot, you know, in John chapter 2, in John chapter 7, Jesus said, "My hour is not come. My hour has not come." Saudara tahu di dalam Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 7, Yesus selalu mengungkapkan bahwa saatku belum tiba, saatku belum tiba. A lot of times Jesus said, "My hour has not come." Sering sekali Yesus katakan waktunya belum tiba. But now he said, "My hour has come." Tetapi di saat itu Yesus berkata, waktuku, saatku telah tiba. My hour has come to be glorified. Saatnya telah tiba anak manusia, aku akan dimuliakan. If you look at the surrounding, the celebration, it's like, yeah, of course. Kalau dilihat sekitar semuanya orang bersorak-sorak, ya betul. But Jesus said, "My hour has come for what?" Tetapi sesungguhnya pernyataan Yesus tentang telah tiba saatnya buat diriku, untuk apakah itu? Verse 24 all the way to verse 26. Ayat 24 sampai ayat 26. Saudara perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. The hour has come Saatnya telah tiba to be glorified. untuk dimuliakan. But in order to be glorified, Tetapi supaya untuk dimuliakan, Jesus spoke about death. Yesus berbicara tentang kematian. Today, I want to talk to you about death. Jadi di saat ini saya mau berbicara kepada saudara tentang kematian. The hour has come for Jesus to die. Waktunya telah tiba bahwa Yesus akan mati. There is something we don't do well in Asia. Ada sesuatu yang kurang baik kita sikapi di Asia ini. We don't talk about death. Kita tidak bicara tentang kematian. We find that it's not a good topic. Kita berpikir ini bukan topik yang bagus. We don't deal with it. Kita tidak menyikapinya. We deny it. Kita menyangkalnya. We avoid it. Kita mengabaikannya. Yeah, no one wants to die. Tidak ada orang yang mau mati. But we know we are going to die. Tetapi kita tahu kita pasti akan mati. Just because now you are not dying. Bukan hanya
jika saudara saat ini belum mati, doesn't mean that you are living fully. bukan berarti Anda pasti hidup sepenuhnya. I realize that people that are not dying might not necessarily be living fully. Jadi saya menyadari bahwa orang-orang yang memang belum mati, mereka juga sebenarnya tidak hidup sepenuhnya. Sometimes they protect and insulate, they cover themselves so safe, actually they are not living. Jadi mereka sebenarnya sedang membendung, memagari seluruh kehidupannya, menahan dirinya, dan sehingga mereka tidak hidup sepenuhnya. It is like COVID, it is like pandemic. Seperti pandemi ini, A lot of people are being locked down. banyak orang menjadi tertutup. What? Yes, they are alive, Ya, memang mereka hidup, but they are miserable. tetapi mereka penuh amburadul. Yeah, why? Because they are not fully living. Karena Is, dia tidak hidup sepenuhnya. is, Ya it, kan? is it about going out there to risk your life so that you know you are not afraid? No, I'm not talking about that. I'm talking about sometimes in our spirit as a Christian, you go to church, you do what is right, but you are not living fully for God. You know what I'm trying to say? Saudara menangkap hal ini, bukan maksudnya saudara datang untuk mendatangi bahaya di sana, tetapi banyak orang Kristen hidup beribadah ke gereja, tetapi kehidupan dia tidak sepenuhnya mengekspresikan kekristenannya, Especially their spirit. khususnya tentang rohnya. A lot of marriage, they are not the divorce, but they are not fully enjoying the love. Banyak pernikahan, ya mereka bukan bercerai, tetapi pernikahan mereka tidak mengalami keharmonisan dalam cinta. A lot of people, they say, I'm not sad, but neither are they really joyful. Banyak yang berkata, aku tidak siap, dan mereka tidak mengalami sukacita juga. Yeah, a lot of bodies, they are not sick, but they are not fit as well. Banyak tubuh manusia memang tidak sakit, tetapi dalam hal bersama juga tubuhnya tidak fit. Jesus says, unless you learn to die, you cannot fully live. Yesus mengatakan di sini, jika Anda tidak bersedia untuk mati, Anda tidak bisa hidup sepenuhnya. That's why it's a subject that nobody can run away. Jadi ini adalah topik yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun. If you want to truly live, Jesus told the Greek, you must learn to be like a grain, to die. Jadi jika Anda benar-benar ingin hidup sepenuhnya, seperti Yesus berkata kepada bangsa, kepada orang-orang Yunani, sama halnya seperti biji gandum yang harus mati. Haruki Murakami says this. You know, you just translate it. stop Haruki. there. Murakami says this. Death is not the opposite of life. Death is part of life. Haruki Murakami mengatakan demikian, bahwa kematian It's not opposite. bukan kebalikan dari kehidupan, tetapi kematian adalah bagian dari kehidupan. Yeah. So if you really know want to how to live, you must know death is part of full living. Jadi di saat saudara ingin betul-betul hidup sepenuhnya, sadarilah bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. John chapter 1 to John chapter 11. Yohanes pasal 1 sampai Yohanes pasal 11, Jesus cleansed the temple. Yesus menyucikan bait Allah, He turned the water into wine. mengubahkan air menjadi anggur, He healed the little boy. menyembuhkan anak yang kecil, Fed the 5,000. memberi makan 5.000 orang, Given sight to the blind. mencelikkan mata orang buta, Raised Lazarus from death. membangkitkan Lazarus dari kematian. Many great wonders. Banyak keajaiban-keajaiban You terjadi. see that He is raising higher and higher in His achievement. Saudara dapat melihat bahwa perjalanannya semakin meningkat. But when the hour has come for Him to be glorified, Tetapi ketika saatnya telah tiba bahwa dia akan dimuliakan, He talks about death. dia berbicara tentang kematian. Why? Mengapa? Because it is not my will, but yours be done, He said. Karena dia mengatakan,
bukanlah kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Death is part of God's will in our life. Jadi mati sebenarnya adalah bagian dari kehendak Allah bagi hidup kita. The Greek says, we want to see Jesus. Orang Yunani berkata, kami ingin bertemu Yesus. And when Jesus said, you really want to see me, I will tell you about death. Kalau Yesus mengatakan pada mereka, kalau sungguh-sungguh engkau ingin bertemu saya akan berbicara tentang kematian. There's a prophetic element to that. Ada suatu pernyataan perkataan yang cukup profetik di situ. Because I say it's Israel and then the world. That means the seed is planted so that the harvest, the world, Jesus is the first seed, the world will be harvested. Jadi tentang Israel dan dunia, dan Yesus menegaskan di sana tentang benih yang adalah Israel, yang menjadi benih itu harus betul-betul menjadi mati sehingga menghasilkan buah-buah seluruh dunia. So Jesus is that seed. Jadi Yesus adalah benih itu. He didn't just die for Israel, he died for the Greek as well. Dia mati tidak hanya untuk orang Israel, dia mati untuk seluruh bangsa-bangsa. But I don't know why they want to see Jesus. Saya tidak begitu tahu sepenuhnya mengapa mereka ingin ketemu Yesus. I don't know why you want to see Jesus. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin ketemu Yesus. If you want to see Jesus, Jika Anda ingin ketemu Yesus, you want to know the reason, saudara ingin tahu alasannya, look at what you pray for. lihatlah, perhatikan apa yang sedang kau doakan. Is it just a list of blessings? Apakah itu hanya daftar-daftar berkat yang kau Is it harapkan? just about God, answer my prayer, give me this, give me that, help me this, help me that? Apakah isi doamu tentang supaya Tuhan memberkati aku, Tuhan menjawab doaku, Tuhan memberikan apa yang ku mau? Jesus, when he prayed to the Father, he prayed that the Father's will be done. Yesus di saat dia berdoa supaya kehendak Bapa yang terjadi. It is not wrong to pray that you pass your exam, you get the boyfriend, the girlfriend you want, you get your house, you get your car, you get your promotion, you get your business, you be successful. It's not wrong. Tidak ada salahnya saudara berdoa untuk sukses dalam kuliahmu, mendapatkan pacar, Yeah. sembuh dari penyakit, punya mobil, punya rumah, dan lain sebagainya. If it is wrong, Adalah menjadi salah if that is the only reason you want to see Jesus, kalau hanya itu alasannya Anda ingin ketemu Yesus. that's wrong. Itu salah. You are not understanding about relationship. Anda tidak mengerti apa makna dari hubungan. It is not just about your heart to him, it is about his heart to yours. Ini bukan hal tentang hatimu kepada dia, tetapi hati dia kepadamu. In order for his heart to be yours, you need to learn to die. Supaya hatinya masuk ke dalam kehidupanmu, engkau harus belajar untuk mati. That is why Jesus said, I have to die so that my Father's will be lifted up. Makanya Yesus mengatakan, aku harus mati supaya kehendak Bapakku menjadi bangkit. It is dangerous when sometimes we want something from Jesus more than we want Jesus himself. Adalah sungguh membahayakan jika kita ini lebih menginginkan sesuatu dari Yesus daripada pribadinya. My little children, when they say, Papa, I want to tell you something. Ketika anak saya yang kecil, yang laki-laki ingin datang kepada saya dan berkata, Papa, saya mau mengatakan sesuatu I kepadamu. know he wants to ask for something, Saya tahu dia ingin meminta sesuatu, but he's a boy. tapi dia He's anak a kecil. little boy. Dia anak kecil. But if he is already older, Kalau dia sudah menanjak dewasa, I believe it is not just about he wants something from me, but he also wants to know what's the thing I want to tell him. jadi setelah dia menanjak dewasa, saya yakin sekali dia tidak hanya menginginkan apa yang dapat saya berikan kepada dia, tetapi dia juga ingin mendengarkan apa yang saya mau sampaikan kepada dia. That means when you go and talk to your mom, when you go and talk to someone like your elder brother, it's no longer asking, but it is about you wanting to know about, care for them, and even give to them. Am I right or not? Yap. So sama halnya kepada saudara, mungkin
mendatangi ibumu atau kakakmu dan ngobrol, berbicara dengan mereka, bukan sesuatu yang saudara ingin dapatkan dari dia, tetapi sesuatu yang apa yang dapat Anda lakukan untuk dia, ya kan? So when you go to God, it is not just about your to-do list. It is about His to-do list as well. Jadi di saat Anda mendatangi Tuhan, bukanlah mengajukan tentang daftar-daftar apa keinginanmu, tetapi malah sebaliknya adalah tentang apa kehendak Tuhan. Amen. Amin. Amen. So remember, type amen if you are still with us. Silakan ketik amin jika saudara masih mengikutinya. Christianity means Kekristenan artinya you participate saudara mengambil bagian in the life, di dalam kehidupan, the death, kematian, and the resurrection of Jesus Christ. dan kebangkitan Yesus Kristus. Not just the life and the resurrection. Tidak hanya kehidupan dan kebangkitan. You cannot skip death. Saudara tidak melompati kematian. That's why baptism is so significant. Sehingga baptisan itu sangat bermanfaat. You die with Christ. Saudara mati bersama You Yesus. rise with Christ. Saudara bangkit bersama Yesus. But that baptism is just an event. Tapi baptisan itu adalah suatu kejadian. What we want is a lifestyle. Tetapi apa yang kita inginkan adalah gaya hidup. If you want resurrection, Kalau Anda menginginkan kebangkitan, resurrection is always hidden within death. kebangkitan itu selalu tersembunyi di dalam kematian. There is no resurrection without death. Tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. To the extent that we avoid death, we avoid resurrection. Jadi di saat kita ingin mengabaikan kematian, kita sesungguhnya mengabaikan kebangkitan. So you must know. Jadi saudara harus tahu. I don't know if anyone has spoken to you about death so much in one sermon. Saya tidak tahu apakah ada orang yang pernah berbicara kepada Anda tentang kematian dalam satu khotbah. Maybe it is when you go to funeral. Mungkin di saat Anda mengikuti acara pemakaman. But I want to say to you, Tapi saya ingin berkata kepada Anda, in the coming week, di dalam minggu yang akan datang, on Good Friday, di Jumat Agung, what we remember is Jesus paid the price and was crucified. apa yang kita tahu adalah Yesus telah membayar harga dan mati di kayu salib. We are to follow His way, right? Kita harus mengikuti cara dia, ya kan, kehidupannya, The lifestyle. gaya hidupnya. So what should we die to ourselves? Jadi kita ini mestinya mati untuk apa dalam hidup kita? Maybe it is time for you to die to your pride. Mungkin saatnya saudara harus mati untuk keegoisanmu, Maybe kesombonganmu. it is time to die from your addiction. Mungkin saatnya saudara harus mati terhadap kecanduanmu. The addiction brings you pleasure, Kecanduan itu mungkin memberikan Anda suatu kenikmatan, but it doesn't bring God glory. tetapi tidak membawa kemuliaan Tuhan. It is your death to your addiction of pornography, of maybe shopping, of lying, of gambling, of drinking, of so many things. Jadi mungkin saudara perlu mati terhadap pornografi, shopping, berjudi, dan banyak hal. Drinking, Minum-minuman beralkohol, drugs, narkoba, lying. berbohong. A lot of things that you need to die as a Christian so that you can live, so that the life of Christ can resurrect. Jadi banyak hal kehidupan kita harusnya mati terhadap itu supaya kehidupan Kristus bangkit dalam kemuliaan. Maybe you have to die to your habits of getting angry. Mungkin Anda perlu mati terhadap yang mudah marah. Maybe you have to die to being emotional all the time. Mungkin saudara perlu mati terhadap yang mudah secara emosi. Maybe you have to die to unforgiveness. Is a big thing. You still cannot forgive because you think you are right, because you think you have been hurt, because you think you deserve it. Jadi mungkin Anda perlu mati terhadap yang namanya saudara merasa benar, saudara
perlu mati terhadap sikap tidak mengampuni karena saudara merasa saudara selalu itu benar. You need to die. Saudara harus bisa mati. Jesus did nothing wrong Yesus tidak melakukan hal yang salah. because why did he die? Because he loves. Mengapa dia mati? Karena dia adalah kasih. The cross calls us to die to our selfishness. Salib itu, The cross asks us to die to our selfishness. Jadi salib itu menyuruh kita untuk mati terhadap diri kita sendiri. Yeah, are you selfish? Apakah Anda itu egois? Are you sinful? Apakah Anda penuh dosa? Do you have pride? Saudara punya kesombongan. Jesus said, unless the grain of wheat dies. Yesus mengatakan, setidaknya jikalau biji gandum itu tidak mati, It will not resurrect. tidak akan pernah bangkit. And when you die, Ketika Anda mati, when it grows, dan itu akan bertumbuh, it produces a harvest. menghasilkan buah, The harvest will be cleansed. dan buah itu akan menyucikan, The harvest will be sorted out. dan buah-buah itu akan dipilah-pilah, The harvest will be broken. dan tuaian buah itu akan dipecah, The harvest will be big. dan buah itu akan di-bake. Ya, cake, bake. Apa bahasa Indonesianya? Di-bake, ya. Paham ya? Okay. And then it will become bread Dan menjadi roti to feed many people. untuk memberi makan banyak orang. That's why Jesus in John is known to be the bread of life. Sehingga Yohanes menjelaskan Yesus adalah roti hidup. So are you willing to die Apakah Anda bersedia untuk mati so that you can be bread to many people? supaya Anda bisa menjadi roti buat banyak orang? In my life, Dalam hidup saya, many times sering sekali I have to die to my ministry saya harus mati bagi pelayanan saya. because ministry can be more important than God sometimes. Karena pelayanan kadangkala bisa menjadi lebih penting daripada Tuhan. So there are times in my life where I took a break to go Bible school, to have no ministry, to die to my ministry, to go to a place where I'm nobody. Then I see God rising in us. Saya pernah itu ambil break, ambil cuti dari pelayanan, dan saya pergi ke sekolah Alkitab, dan saya menjadi orang yang biasa di sana, tidak ada pelayanan, dan di saat itu saya merasakan ada kebangunan rohani, kebangkitan di dalam diri saya sendiri. I was important in church, I was busy in church, I was wanted in church, I was appreciated and celebrated in church. Saya tahu sebelumnya saya ini orang yang sangat penting di gereja. Saya selalu dicari, selalu dibutuhkan di gereja, memimpin di gereja. And that is so wrong. Dan semua itu salah. Because the ministry fills me so much that I don't need God. Karena saya merasa pelayanan itu mengisi diri saya, dan saya tidak perlu Tuhan. And I have to crucify my own self. Sehingga saya perlu menyalibkan diri saya. Busyness sometimes Kesibukan kadang-kadang becomes a stumbling block for me and my relationship with God. bisa menjadi batu sandungan buat saya We all terhadap hubungan dengan Tuhan. want to feel important. Kita semuanya kita semuanya menginginkan ini hidup penting. Yeah, we want our lives to feel important. Kita ingin hidup kita ini dihargai. But how do you make God important in your life? Tetapi bagaimana Anda menjadikan Tuhan itu berharga dalam hidupmu? John chapter 12 verse 25 and 26. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 25 sampai 26
yang dikatakan di sini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Beautiful. Ya, This is the heart of God. inilah hati Yesus, hati Tuhan. Jika Anda mencintai nyawamu, You will lose it. engkau akan kehilangannya. If you hate your life, it's not that kind of hate. That means you love God so much until as if your life is not important, you will have eternal life. Jika Anda tidak mencintai nyawamu, bukan maksudnya hal yang biasa saja, tetapi di saat Anda mengabaikan hidupmu karena cintamu yang begitu besar terhadap Tuhan, Anda akan mendapatkan kehidupan yang kekal. That's what I believe. Inilah yang saya yakini. That's what I experience. Ini yang saya alami. That's what I believe is trust. Dan ini yang saya percayai dan yakinkan. We can have true freedom Kita bisa memiliki suatu kemerdekaan when we surrender our lives to God. di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. There's a survey that's done many times. One of the happiest nation in the world is the people in Bhutan. Saudara tahu ada survei terhadap suatu negara yang paling bahagia, yaitu adalah Bhutan. And the people of Bhutan think about death 5 times a day. Orang-orang di Bhutan merenungkan tentang kematian 5 kali sehari. It is like, wow, that's like creepy, that's like scary. Wah, ini kedengarannya seperti menyeramkan dan menakutkan. Sounds depressing, Sangat tertekan. but they are the happiest people. Tetapi mereka orang yang paling berbahagia. So as a matter of fact, Jadi sebagai kebenarannya, meditating on death is not depressing. On the contrary, the studies show meditating on death causes to be happy. merenungkan tentang kematian secara teratur tidak membuat depresi sama sekali. Sebaliknya, penelitian menyimpulkan bahwa kematian itu sendiri adalah fakta yang mengancam, tetapi It is not. bukanlah demikian. That means if fear is what causes to hold back. Saudara, bahwa ketakutan itu membuat kita menahan diri. But if you are not fearful of death anymore, Tetapi jika saudara tidak merasa takut terhadap kematian sama sekali, that means you are ready to fully live. artinya adalah saudara itu siap untuk hidup sepenuhnya. Romans chapter 8 says, Roma pasal 8 mengatakan, I'm convinced that nothing can separate me from the love of God, not even death. dikatakan sebab aku yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus, termasuk kematian. That is what Paul says. Itulah Paulus katakan. For him to live is for Christ, to die is gain. Paulus katakan bahwa hidup adalah Untuk Tuhan, right? ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. How can he say that? Bagaimana dia dapat mengatakan hal demikian? Because he's not afraid of death anymore. Karena dia tidak lagi merasa takut terhadap kematian. Let us all have courage. Mari kita semuanya memiliki keberanian For the next 1 week, untuk 1 minggu ke depan. maybe it is time for you to fast. Mungkin saatnya Anda mengambil sikap untuk bisa berpuasa. Fasting is a way of dying. Berpuasa adalah sikap untuk mengambil sikap terhadap kematian. Fast from your social media. Berpuasa dari sosial media. Fast from your meals. Berpuasa dari makanan. What you are willing to die, God will resurrect. Apa yang saudara ingin kehendaki supaya mati, saudara akan mengalami kebangkitan. Fast from your addiction. Berpuasa dari kecanduan Anda. From the addiction of maybe working. Mungkin kecanduan terhadap kerja.
Maybe your addiction towards gaming. Mungkin kecanduan terhadap game. Maybe your addiction towards gambling. Mungkin kecanduan terhadap judi. I don't know. Your addiction towards pornography. Saya tidak tahu sepenuhnya. Mungkin kecanduan terhadap pornografi. Let's fast Mari puasa so that the life of Christ will rise. supaya kehidupan Kristus itu dibangkitkan, bangkit. Amen. Amin. I pray the sermon will bless you. Saya berdoa semoga firman ini memberkati hidup Anda. Next week will be Easter. Minggu depan adalah Paskah. Let's prepare our hearts. Mari persiapkan hati kita. Let's believe that God will give us a resurrected life. Mari berdoa supaya kehidupan Kristus memberi kita kebangkitan hidup ini. If you have a dead dreams, Kalau saudara punya impian yang sudah mati, I pray God will resurrect them. saya berdoa supaya Kristus membangkitkan impian The itu lagi. message of Jesus Christ is His life, His death, and His resurrection. Pesan dari Yesus Kristus adalah sebenarnya tentang hidup, kematian, dan kebangkitan. I pray you experience all of them. Saya berdoa Anda akan mengalami semua hal ini. I believe God loves you. Saya percaya Yesus mengasihi Anda. He's not giving up on you. Dia tidak menyerah terhadap hidupmu. If you can, just close your eyes. Kalau bisa, mari pejamkan matamu. Let's look to God. Mari pandang Yesus. Father, we thank you Bapa, kami bersyukur that death is not scary in your world bahwa kematian bukanlah hal yang menakutkan dalam kehidupan ini. because Jesus, you have conquered death. Karena Yesus, Engkau telah mengalahkan maut. Today I pray. Pada saat ini aku berdoa. I pray for courage for them to treat their faith seriously. Aku berdoa supaya mereka dapat mensikapi iman mereka sangat serius. They will not pretend to be alive. Mereka tidak akan berpura-pura untuk hidup, They will be truly alive. tetapi mereka sungguh-sungguh hidup. Like the Greeks, Seperti orang-orang Yunani when they go to Jesus, ketika mereka mendatangi Yesus. Jesus, you challenge them to be the wheat, the grain of the wheat. Yesus menantang mereka untuk menjadi seperti biji gandum. Let us be the seed as well, God. Mari kami juga menjadi benih ya Tuhan. Plant us Tanam kami so that we can be a blessing to the world. supaya hidup kami bisa menjadi berkat buat dunia. I pray for those that have been far from you. Aku berdoa kepada orang-orang yang saat ini jauh dari Tuhan That they will come home. supaya mereka kembali kepadamu. You are not angry. Engkau tidak marah, You are not upset. Engkau tidak marah buat mereka. You love them. Engkau mengasihi mereka, You are waiting for them. Engkau menantikan mereka, You are opening up your arms for them. Engkau membuka tanganmu lebar-lebar buat mereka. For those that don't know you, Buat orang-orang yang belum mengenalmu, I pray you touch their heart. aku berdoa, jamalah hati mereka, Be their God. menjadi Tuhan atas mereka, Be their friend. menjadi sahabat mereka, Journey with them. berjalan bersama mereka. If you need Jesus in your life, Jika saudara memerlukan Yesus dalam hidupmu, all you need to do is this. yang perlu Anda lakukan adalah Say, Jesus, katakan, Yesus, I need you. aku memerlukanmu, Be my God. menjadi Tuhanku, Be my Savior. menjadi juru selamatku, In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Thank Amin. you so much. Terima kasih semuanya. Pak Noah. Thank you. Kamsahamnida. Terima kasih Pastor Thank you Kit. so much. So Terima I hope kasih. you have a great Easter week ahead. Saya berharap Anda menjalani kehidupan yang luar biasa. Take time for God. Luangkanlah waktu bersama Tuhan. Don't be afraid of dying. Jangan takut terhadap kematian. Sometimes dying is the way to live. Sesungguhnya kematian adalah cara untuk kita bisa hidup. If you need prayer, Kalau saudara perlu doa, please reach out. mari jangkau We kami. have leaders waiting for you. Ada pemimpin-pemimpin yang menantikan Anda. Don't walk alone. Jangan menjalani hidup dengan sendiri. God says it's not good for anyone to be alone. Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Let us journey with you. Mari izinkan kami untuk berjalan bersama Join Anda. this family. Bergabung bersama keluarga ini. Amen. Amin. Otherwise, I'll see you. Happy Easter. God bless you. Jadi
Saya akan bertemu lagi dengan Anda. Yap. Selamat menyambut Paskah. Amin. Teman-teman yang ingin jangkau kami, inbox di sosial media, maybe kontak kami di email yang tertera juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ku takkan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. tiada Tiada lelah lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, di atas dasar iman.